Nat Moy, Hmm, Ya, ngomongin cerita pengalaman horor atau mistis tuh nggak melulu soal sosok setan kan ya. Ada juga tentang ilmu hitam. hmm. Dan kalau masih ada yang ngirimin perihal ini ke email kita ya berarti ilmu hitam tuh masih ada bahkan eksis sampai sekarang kan. ya. Yang lebih seremnya lagi, ini nggak cuma eksis, tapi tata caranya itu terus berkembang. Sampai ke cara-cara yang gue yakin kita semua nggak bakalan pernah nyangka caranya tuh kayak gitu. Ternyata bener yang kata lo tadi. Yang namanya ilmu hitam itu entah santet, pelet, atau pesugihan ya. Hmm. Itu di luar sana tuh sampai sekarang masih ada aja yang percaya. Niat dan tujuan dari prakteknya pun juga sekarang makin beragam. Nggak cuma didasarin sama dendam. Apalagi katanya, ini katanya ya. Ilmu hitam tuh gampang banget buat dipelajarin. Maka jadi kayak salah satu cara instan buat ngedapetin apa yang kita mau, jadinya ya pakai ilmu hitam aja. Iya, iya. Yang ngirim cerita ini namanya Bila. Jadi di sekitar bulan September 2022, itu sempat tuh dia pernah ngekos di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Di kosan ini juga, Bila ketemu sama cowok yang sampai sekarang jadi pacarnya, sebut aja namanya Andre. Andre ini secara umur emang beda jauh, Nat sama Bila. Dan bahkan statusnya Andre itu duda anak satu. Hmm. Nah kebetulan Andre ini pengelola si kos-kosannya. Nah di sebulan pertama tinggal bareng di sana, itu masih aman-aman aja. Sampai akhirnya Bila tuh tahu kalau ternyata Andre itu tuh masih ada hubungan sama mantan istrinya si Andre namanya Kiran. Padahal katanya si Kiran ini pun juga udah punya cowok baru. Nah kenapa si Bila bisa tahu? Soalnya ada satu malam nih, tiba-tiba Kiran ini datang ke kosannya tapi kebetulan emang si Andre lagi dinas sampai malam katanya. Jadi nggak Hmm. ketemu si Kiran sama Andre ini. Kiran di situ marah-marah tuh di situ. Nah Bila itu kebangun bukan karena keberisikan, tapi karena kegerahan karena tiba-tiba listrik kosannya tuh mati. Hmm. Pas Bila keluar kamar, akhirnya dia ngeliat ternyata ada Kiran masih marah-marah. Dan ternyata yang matiin token kos-kosannya si Bila itu pun juga si Kiran. Oke. Dan gak lama dari situ, pas Kiran cabut, Andre akhirnya nyamperin Bila buat ngejelasin semua biar gak bingung. Andre bilang lah kalau ternyata dia itu sebenarnya udah pulang dinas dari tadi. Tapi si Andre tuh emang lagi ngumpet di kamar lain saking udah malesnya ketemu sama si Kiran. Hmm. Dengan penjelasan itu, akhirnya Bila paham dan gak masalah sama sekali tuh. Soal cowoknya ini pokoknya udah aman-aman aja lah. Lanjut lagi nih hubungannya. Singkat cerita, akhirnya masuk ke bulan Mei 2023, Bila baru mulai ngalamin hal-hal aneh. Mulai dari dia tuh jadi sering mimpi lagi diajakin main sama anak-anak kecil. Dan ceritanya katanya, di situ tuh Bila tuh selalu diajak buat pergi dari kos-kosannya seolah-olah kayak diusir gitu nah secara halus. Dan pas tiap Bila bangun, dia tuh selalu lihat kayak ada cakaran yang lumayan dalam dari ujung kaki sampai leher. Hmm. Tapi katanya cakaran ini tuh bekasnya kayak cuman sehari, besoknya pasti hilang aja. Beberapa hari berikutnya dia mimpi lagi. Kali ini anak-anak kecil itu lagi main di tempat parkiran motor, lagi kayak ngotak-ngatik motornya Bila. Gak ada yang aneh, orang habis itu tiba-tiba Bila kebangun dan lapar. Yaudahlah dia mikir kayak, gue turun lah beli makan. After dari mimpi itu ya. Oke. Tapi pas dia turun tangga, dia tuh papasan sama penjaga kosan, lagi lari naik ke atas. Ditanyalah sama Bila kayak kenapa bang? Nah tau gak Nat, katanya si penjaga kosan itu bilang, dia tuh lagi ngejar anak kecil yang digepin sama si abang-abang penjaga kosannya lagi mainin motor Bila. Hmm. Anak kecil lari ke atas. Nah, tapi pas Bila lewatin koridor, nggak ada sama sekali. Soalnya harus kan papasan sama anak itu kan. Iya, iya. Bila langsung buru-buru nyamperin motornya di parkiran, dan motornya nggak lecet sama sekali sih. Tapi pas dicoba hidup, ternyata nggak bisa hidup, Nat. Hmm. Hmm. Curiga lah dia sama mimpinya. Lah kok jadi kayak kenyataan gitu. Hmm. Hmm. Besokannya sebelum tidur, Bila nih ceritalah apa yang dialamin ke pacarnya, ke si Andre ini. Dan kalau kata Andre, ada satu malam gak lama setelah Bila tidur, Bila tuh tiba-tiba kayak ketindihan gitu, bahkan kayak kejang-kejang. Andre panik, dia coba ngebangunin Bila, tapi ternyata kata Andre, Bila ngomong kayak gini, aku mau main dulu ya sama dia, sebentar aja kok, aku suka ngeliat dia. Hmm. Hmm. Tiba-tiba si Bila berdiri, lagi tidur ini ya. Hmm. Terus pas habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba bruk, Bila tuh jatuh ke lantai. Nah, pas bangun lagi,
Bila tuh kayak ngelengking ketawa sampai tetangga kosannya tuh bangun. Anjir, kesurupan gitu. Iya, kayaknya sekarang kesurupan kuntilanak nih. Terus Hmm. Bila ngomong lagi, aku nggak suka lihat dia di sini. Dia bikin tempat ini makin ramai. Sudah bertahun-tahun aku nunggu di sini. Hmm. Nah, ada satu penghuni kosan, bapak-bapak gitu, akhirnya nyamperin. Dia bilang dia bisa ngobatin Bila. Kata dia yang lagi ada di dalam badan Bila itu emang beneran kuntilanak merah yang diliputin amarah gede katanya Bi. Nah, Waduh. dan Bila inget banget tuh, pas dia sadar terus mau pindah ke kamar lain, itu tuh dia emang ngeliat dari jendela ada sosok kuntilanak merah lagi ngintipin dia. Hmm. Nah di hari ini nih sekarang ini, posisinya si bapak itu tuh nyuruh Bila pindah kamar dan jangan balik lagi ke kamar yang waktu itu dia kesurupan. Hmm. Tapi karena dia lagi gerah dan semua pakaian itu masih ada di kamarnya kemarin, akhirnya dia nekat mandi buat balik ke kamarnya sambil minta ditemenin sama temen kos-kosannya lah. Udah tuh dia mandi. Gak lama pasti lagi mandi, si temennya ini teriak ke Bila kayak izin keluar, katanya mau jemput ibunya yang lagi ngejenguk ke kosan. Sebenarnya Bila ada takutnya, tapi ya mau gimana lagi, kan udah terlanjur mandi dan masa ditahan temennya kan mau nyamper nyokapnya. Mm-mm. Dan setelah temennya cabut, Bila ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari atas plafon gitu. Katanya nggak cuman ngeliatin, Bila dengar ada yang kayak "Sst, sst," gitu. Hmm. Hmm. Nggak tenang lah dia. Akhirnya dia nyepetin mandinya, langsung balik tuh ke kamar. Udah lah pokoknya nyampe kamar dia langsung nge-call Andre tapi nggak diangkat-angkat. Nah gongnya lagi pas Bila ini masih coba nelpon Andre, tiba-tiba pandangannya tertuju ke sudut pojok atap kamar. Matanya kaku nggak bisa kedip Nat. Hmm. Katanya dia ngelihat ada sosok cewek nempel di tembok ngerangkak ke arah Bila. Oke. Teleponnya keangkat tuh sama Andre. Andre coba manggil-manggil Bila, tapi giliran Bila yang nggak nyaut sama sekali. Si Bila tuh kestun gitulah bahasanya saking shocknya. Bila cuman di pojokan kamar, bener-bener kayak ketakutan, lagi nempelin badan dia ke ujung kasur dan tembok. Terus tiba-tiba si sosok ini langsung ngerangkak cepet banget ke arah Bila dan nyekek Bila. Hmm. Gak lama dari situ, ada yang gedor-gedor pintu kamarnya Bila. Nah ternyata itu penjaga kosannya karena waktu pas dihalo-haloin sama Andre kan Bila nggak nyaut kan. Heeh. Si Andre nyuruh lah tuh penjaga kosan buat ngecek. Nah pas didobrak sama penjaga kosannya Bila dan akhirnya kebuka, kata penjaga kosannya ini, Bila tuh ditemuin udah megangin lehernya sendiri kayak nyekek diri sendiri gitu Bah, Nah, anjir. Anjir. sambil ketawa-tawa sambil lidahnya dia itu digigit sama giginya dia. Hmm. Pokoknya tuh chaos banget lah kesurupan di hari itu. Semua anak kosan jadi pada keluar ngebantuin ngedoain Bila bareng-bareng. Dan dari saran salah satu penghuni kosan, akhirnya tuh Bila dibawa berobat ke daerah Ciawi. Hmm. Sebut aja ketemu sama orang namanya Abah Ruli. Di sana Bila tuh beneran dirukiah dan dia tuh bisa ngerasa banget kalau ada yang ketarik dari badan dia, dari ubun-ubunnya gitu. Selesai itu dia disuruh cuci muka pakai air khusus dan pas pulang dibekelin kayak semacam pasir halus gitu Nat. Ternyata usut punya usut, Bila ini dapat kiriman dari Banten. Pas denger itu, Andre langsung paham siapa nih yang ngirim cewek gua nih gitu. Hmm. Yang ngirim itu Andre bilang itu Kiran, yang waktu gue ceritain itu tuh mantan istri si Andre. Oh. Soalnya dulu dia juga pernah diajakin sama si Kiran buat ke sana, buat ke Banten gitu kayak minta kalau misal lu pengen sukses dan kosan lu rame, kesini aja nih gitu. Nah makanya Andre notice kayaknya aduh nih mantan istri gua nih pakai ilmu hitam. Terus Abaruli juga bilang kalau ini bener kiriman cewek yang pernah bareng Andre. Dia sakit hati, makanya pengen ngelukain Andre tapi yang kena malah Bila. Hmm. Nah si Kiran ini diam-diam nabur sesuatu yang goib di depan kamarnya Andre. Intinya habis dijelasin ini mereka langsung balik ke kosan dan fix lah pindah kamar. Dan tahu nggak Nat? Hmm. Pas lagi beberes mau masukin pakaian ke kamar barunya ini, Bila tuh ngeliat kayak ada semacam botol bening berisi kain putih, bubuk hitam sama kayak besi gitu. Sama ada paku-paku kecilnya juga. Takutnya di kamar barunya ini pun juga udah jadiin target kan sama si Kiran ini. Iya. Dia ngomong ke Andre dan detik itu juga langsung dibakar tuh sama Andre. Alhamdulillah nggak kejadian apa-apa lah sama si Bila ini. Nah tapi pas kondisi udah mulai balik normal, kita lompat di tahun 2023 November, Bila tuh mutusin buat balik lagi ke kamar yang dulu. Dan dia tuh sempat beberapa kali katanya ketindian Nat. Dia ngeliat kayak ada kuntilanak badannya ular, ada anjing kecil mukanya hancur, ada perempuan hitam tinggi gede. Dan beberapa dari mereka itu emang diutus sama si pengirim itu, si Kiran ya. Tapi ada juga ternyata yang emang nungguin tempat itu.
emang penunggu si kosan itu. Nah karena katanya orang yang pernah kena santet itu tuh kebuka mata batinan tanpa dia sadar dan mancing sosok-sosok buat nampakin diri ke orang itu, Nat. Mm. Nah makanya akhirnya si Bila itu jadi bisa ngeliat sosok-sosok yang ada di kosannya. Oh gitu. Sumpah, tapi menurut gue si Kiran itu ngirimin sesuatu tuh nggak selesai-selesai gitu ya. Maksudnya waktunya panjang banget untuk dia ngirimin gitu loh. Iya, saking sakit hatinya kali ya sama si Andre. Iya. Gue masih kebayang lagi kesurupannya sampai sekeos nyekek dan ngegigit lidah sendiri. Itu menurut gue anjir. Kalau lu terjadi hal itu ke lu ya, wah itu chaos banget tuh. Oke, cerita ketiga ini kiriman langsung dari namanya Zahra. Kebetulan dia ini tinggal di Cianjur dan katanya ini tuh pengalaman terhoror dalam hidupnya dia selama ini. Kejadiannya bisa dibilang masih baru, masih di tahun ini. Sekitar 9 bulan lalu, si Zahra ini tuh nikah di bulan Januari dan ikut suaminya keluar kota, ke Lembang, Bandung. Nah setelah sebulan sebelum menikah, si suaminya ini tuh dipindah tugasin. Nah kondisinya suaminya Zahra ini tuh sebelum nikah tinggal di mes rame-rame. Dan pas udah nikah otomatis jadi ngekos berdua sama si Zahra. Pas pertama kali pindah kosan, Zahra dianterin sama keluarganya. Ada ibunya, kakaknya, ipar, adek, sama keponakannya dia. Rame ya? Iya. Nah kebetulan ponakannya Zahra itu tuh perempuan namanya Akila. Keponakan yang dulunya tuh pas sekitar umur 4 tahun dibilang bisa ngelihat yang gaib-gaib gitu. Dan sekarang umurnya ini udah 12 tahun. Katanya mata batinnya ini udah ditutup. Tapi begitu sampai di kosan, Akila ini tuh gak mau pergi ke arah tempat jemuran di sebelah WC Moebi. Gak tahu kenapa tuh di situ. Singkat cerita, pindahan jalan lancar nih. Zahra ini tipe orang yang bisa dibilang agak peka lah kalau ada makhluk gaib. Biasanya dapat tanda tuh lewat mimpi atau tiba-tiba punggungnya tuh kayak panas gitu. Tapi dari awal tinggal di kosan ini, rasanya ini baik-baik aja, gak ada gangguan sama sekali. Nah, kejadian ini ternyata baru muncul di minggu kedua mereka di sana. Di sini Zahra nih gak kenal sama tetangga-tetangga kosannya. Dia juga jarang keluar kosan kecuali kayak buat beli sayur atau bahan-bahan makanan doang. Terus di minggu kedua itu, pas malam Jumat, ya namanya pengantin baru, malam itu tuh Zahra sengaja dandan. Terus dia pakai baju yang emang lumayan terbuka gitu. Mulai dari jam 8 malam. Orang sekarang sih nyebutnya kayak baju dinas gitu loh Moebi. Suaminya kebetulan lagi ada di dapur. Awalnya biasa aja, gak ngerasain apa-apa. Tapi baru 15-20 menitan, tiba-tiba Zahra nih jadi ngerasa gak nyaman sama sekali buat pakai baju itu. Kenapa gak nyaman? Soalnya katanya dia tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia, tapi bukan si suaminya. Soalnya si suaminya Zahra tuh kondisinya masih di dapur terus ngerokok sambil main game. Dan karena perasaan itu juga si Zahra akhirnya langsung buru-buru ganti pakaiannya dia. Gak jadilah intinya apa yang dia udah rencanain malam itu. Nah singkat cerita besokannya suaminya Zahra nih berangkat kerja sekitar jam 7 pagi. Di jam 8 atau setengah 9 Zahra tuh gabut cuma main HP aja di kasur. Terus gak lama kemudian dia ketiduran dengan keadaan HP-nya dia tuh masih nyala. Nah pas dia lagi tidur itu Zahra nih mimpi ada suara yang ngebuka pintu depan gitu. Terus akhirnya dia refleks kebangun karena takutnya beneran kebuka ada orang kan. Dan ternyata pintunya nih beneran kebuka Moebi. Tapi pas dia cek gak ada apa-apa, beneran sepi. Akhirnya si Zahra lanjut tidur lagi. Dan di tidur yang kedua ini dia mimpi lagi ada suara yang ngebuka pintu. Tapi bukan pintu rumah. Ini spesifik pintu kamarnya dia Moebi. Akhirnya dia kebangun lagi, dia cek, gak ada siapa-siapa. Zahra masih mikir nih, mungkin dia cuma salah posisi tidur, jadi dia gak tenang. Akhirnya dia balik badan lah, yang awalnya ngebelakangin TV, sekarang jadi ngehadap ke TV. Tapi ternyata sama aja, bahkan kali ini tuh lebih ngeri. Kali ini si Zahra tuh mimpi lagi, tapi di mimpinya ada sosok hitam tinggi gede di depan pintunya dia. Zahra kali ini kebangun karena kaget. Tapi pas dia bangun, dia tuh gak bisa gerak, kayak ketindihan gitu. Dia gak sepenuhnya bangun, matanya tuh emang kebuka. Tapi si Zahra nih sadar kalau dia tuh masih mimpi. Akhirnya dia baca-baca doa aja dan di mimpinya ini dia tuh ngeliat
tiba-tiba muncul suaminya dengan pakaian yang sama kayak tadi pas berangkat kerja. Dan ini nggak mungkin banget nih, nggak mungkin suaminya tiba-tiba pulang tanpa ngabarin. Dan jarak kantor sama kosannya juga nggak sedekat itu. Akhirnya di sini Zahra mulai takut tuh. Terus dia ngerasa kalau itu emang bukan suaminya dia. Oh. Tapi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dia cuma bisa merem-melekin matanya dia. Dan bener aja, pas dia melek untuk beberapa kalinya, Zahra beneran bangun dari tidurnya dia. Suaminya kondisinya beneran ada, tapi pelan-pelan berubah jadi sosok hitam, gede, tinggi. Bahkan tingginya tuh sampai nyentuh plafon. Jing, jadi genderuwo dia. Iya bener. Di sini Zahra gemeter sebadan badan sambil baca-baca doa. Dan sosok itu tuh pas abis dibaca-bacain doa berubah wujud lagi Moibi. Dari tadi tuh berubah jadi asap hitam, terus jadi berubah suaminya lagi. Dan pas berubah jadi suaminya, senyumannya tuh aneh gitu. Suaminya ini tuh kondisinya kayak memeluk Zahra sambil gantian ngerayu buat kayak berhubungan badan gitu. Tapi pagi-pagi. Dan pelan-pelan sosok ini tuh kayak ngelus-ngelus rambutnya Zahra, megang-megang kupingnya si Zahra. Dan di sini si Zahra tuh udah nggak berani lagi lah buat ngeliat si sosok suaminya ini. Dia cuma bisa ngerasain sentuhan doang, saking takutnya dia bener-bener baca doa terus-terusan gak berhenti. Dan akhirnya pas kondisinya si Zahra ini udah bisa gerak, tapi masalah berikutnya nih bukan di badannya. Sekarang matanya nih seolah-olah jadi kayak lengket banget, susah buat dibuka. Jadi badannya udah bisa gerak, udah bisa kabur, tapi mata sama pikirannya Zahra nih malah dipaksa buat balik tidur lagi gitu. Akhirnya dia lanjut tidur dengan kondisi Zahra tuh ngerasa di belakang dia beneran masih ada kayak orang yang baru datang gitu, terus duduk di pinggiran kasur. Sambil pandangan dia sayup-sayup gitu, Zahra akhirnya nyoba buat narik selimut buat ngumpet lah. Tapi selimutnya kayak balik ditarik gitu, beneran kayak tarik-tarikan selimut gitu. Di sini Zahra kondisinya takut banget, kayaknya nggak ada cara lain lagi nih buat selamat kecuali ngelawan itu semua. Akhirnya dia nekat ngeberaniin diri buat melekin matanya dan nengok tuh ke arah pinggir kasurnya. Dan pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa tuh Moibi. Pintunya kebuka tapi kosong juga. Akhirnya di detik itu juga Zahra langsung lari ke rumah tetangganya yang selama ini tuh bahkan dia belum pernah kenalan. Dia lari sambil nangis-nangis, terus langsung dipeluk lah sama tetangga ceweknya. Pas ditanya ada apa, pokoknya Zahra cuma jawab kalau barusan tuh ada suaminya. Tapi Zahra yakin kalau itu bukan suami aslinya, tapi itu jin. Pas Zahra nyeritain semuanya, itu tuh kondisi jam 11 siang. Nah si tetangganya ini manggil marbot masjid yang katanya bisa ngejampe-jampe atau kayak ngedoain gitu. Dan pas si marbot masjid itu ngeliat kosannya Zahra, marbot itu tuh langsung bilang kalau katanya yang tadi ditemuin Zahra itu emang bukan suaminya, tapi itu beneran genderuwo. Dan genderuwo itu emang lewat terus sempat ngelihat Zahra kayak ngasih liat auratnya itu yang malam-malam dia pakai baju dinas itu loh. Jadi si genderuwo ini tuh kayak tertarik gitu sama si Zahra. Dan akhirnya kayak tinggal menetap di kosannya itu, di posisinya jemuran itu. Zahra akhirnya udah gak berani masuk kosannya lagi. Bahkan ada kali 2 harian ini dia tinggal di rumah tetangganya numpang. Awalnya pas dia nyoba cerita ke suaminya ini gak percaya sama sekali. Dan singkat cerita, beberapa waktu setelah mereka beneran pindah dari kosan itu, ternyata ada satu barang yang ketinggalan di kosan lama itu. Suaminya Zahra tuh ngambil sendirian di situ. Dan katanya pas dia lagi beresin barang, suaminya nih ngeliat ada kakek-kakek gak tahu siapa. Penampilannya tuh kayak orang mau berkebun gitu, bawa cangkul, tapi mukanya beneran gak kelihatan katanya. Kakek itu tuh bilang kalau kayaknya ada barang yang ketinggalan di tempat jemuran, tempat sosok itu tinggal katanya. Dan seperti biasa, suami Zahra yang ngedenger cuma ngerespon kayak nganggep remeh doang. Tapi dia baru mulai percaya pas sadar kalau sosok kakek barusan itu tuh aneh. Dan pas dilihat lagi ke belakang, sosoknya tuh udah hilang gitu aja. Dan suaminya yang selama ini cuma nganggep Zahra tuh halu, akhirnya percaya juga dan langsung minta maaf ke si Zahra. Tapi ya untungnya sekarang nih udah gak ada gangguan-gangguan kayak gitu lagi Moibi. Soalnya si Zahra tuh udah balik ke Cianjur lagi dan suaminya udah resign dari kerjaannya barusan. Apa jangan-jangan sosok yang berubah jadi genderuwo aslinya tuh si kakek-kakek itu ya, yang ditemuin sama suaminya Zahra itu ya? Nah bisa jadi, atau bisa jadi juga emang ada banyak sosok aja tuh di dalam kosan itu. Oh iya sih, bener juga anjir. Iya, tapi siapapun genderuwo itu anjir, dirayu depan mata lo sampai lo mau dipakai gitu sama genderuwo, anjing serem banget sih. Macam-macam teror ya kita bawain malam ini ya. Iya. Kalau lo punya lagi nggak teror-teror
dari macam-macam hantu yang ada di tempat lo?